Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya masih bersama Mbak Zita Anjani. Mbak Zita masih berbicara tentang revitalisasi Monas dan kita tadi sudah bahas tentang desain dari si arsitektur yang memenangkan sayembara tersebut. Mbak Zita, banyak sekali di luar sana yang mengatakan bahwa ini sangat berbeda dari desain awalnya. Jadi gini Mbak, waktu ketika kita melakukan sidak itu sekitar minggu lalu ya, lalu kalau nggak salah Senin apa Selasa kita awal minggu kita melakukan sidak. Sebelumnya kita awali dengan rapat bersama dengan SKPD terkait, yaitu Dinas Citata, Dinas Lingkungan Hidup, semuanya kita panggil bersama Pak Ketua DPRD Pak Prasetyo. Di situ kami menanyakan kepada pihak-pihak SKPD, lalu pihak-pihak yang terkait semuanya ada Pak Sekda di sana menanyakan bagaimana prosesnya mulai dari A sampai Z. Dari ketika itu ada sayembara, lalu sampai itu sayembara itu bagaimana prosesnya dipilih, lalu bagaimana setelah itu dilelang, lalu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Bahkan desainnya pun ditunjukkan di sana. Memang di desain itu kalau saya menangkapnya memang di desain itu kalau kita melihat secara kasat mata itu memang terjadi banyak betonisasi. Jadi untuk berjalan itu lebih banyak. Untuk jalan kakinya lebih banyak, lebih lowong gitu untuk kalau mau jalan kaki. Nah, jadi posisi pohonnya ada di mana? Pohonnya itu ada di belakang-belakang. Jadi ada lokasi di belakang. Nanti kalau mungkin gambarnya bisa ditunjukkan di sini, ada di belakang itu yang tidak ditanami pohon, yang tadinya lapangan parkir dan sebagainya itu ditanami pohon. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita menilai apakah ini sesuai gambar atau tidak, ya tadi belum selesai. Namanya sebuah proyek pembangunan kalau belum selesai pasti kelihatannya berantakan dan sebagainya. Jadi saran saya kita tunggu dulu ini prosesnya, izinnya diselesaikan. Setelah izinnya diselesaikan, biarkan Pemprov menyelesaikan proyek ini dan biarkan nanti publik melihat apakah hasilnya lebih baik atau tidak. Mbak Zita sendiri melihat apa-apa saja sih yang menghalangi akhirnya revitalisasi ini harus diberhentikan? Apa yang tidak beres dalam proyek ini sebenarnya? Kalau saya melihat itu perencanaan. Perencanaan mungkin Pak Gubernur ini sosok yang luar biasa, punya ide yang sangat baik, ingin menjadikan Monas ini dijaga, dirawat, dinaikkan daya jualnya menjadi lokasi pariwisata. Tetapi sekali lagi ya itu tadi pelaksanaannya yang kurang matang. Bagaimana sebuah proyek yang luar biasa, ring 1, situs sejarah dan sebagainya, itu mungkin kurang dikomunikasikan dengan baik ke publik, izinnya juga belum ada, lalu mungkin proses pengerjaannya yang terkesan cepat-cepat, jadi terkesan terburu-buru dan masyarakat bertanya ada apa? Lalu juga kita tahu mungkin latar belakang perusahaannya yang cukup menimbulkan pertanyaan juga. Jadi ya sekali lagi ini masalah yang sering cukup terjadi bukan hanya di Pemprov tapi di Indonesia, bagaimana sebuah pelaksanaan sebuah proyek besar itu kurang dilaksanakan perencanaannya dengan baik. Mbak Zita, kontraktornya juga dalam proyek revitalisasi ini mengatakan bahwa sebenarnya proyek ini ada unsur politik. Mbak Zita menanggapinya apakah itu benar atau bagaimana? Kalau dibilang ini heboh-heboh publik karena isu publik ya isu politik ya wajar. Kita di institusi politik. Pak Gubernur tokoh politik, DPRD itu isinya politisi semua. Saya rasa itu wajar. Tapi kita harus tetap objektif. Bagaimana ini Monas tetap harus jalan. Ini kebanggaan kita kan nggak enak dilihatnya kayak gini. Coba kita ke Monas, ada yang ditutup, ada yang bolong, ada yang nggak ada pohon kan. Jadinya kita sedih semuanya kan. Kita pengen Monas kita tuh lebih cantik lagi, lebih bagus lagi, lebih jauh lagi. Jadi kita dukung Pemprov, Pak Anies, Pak Sekda, semuanya jajarannya, ayo izinnya sudah dikirimkan ke Setnek, sekarang tinggal bolanya ada di Setnek, ayo segera bagaimana ini nasib Monas, karena warga Jakarta menanti, kita ingin kepastian gitu, bagaimana nanti hasil akhir dari Monas ini, dan saya harap betul Monas ini bisa lebih hijau dari sebelumnya. Dari DPRD sendiri melihatnya bagaimana sikap dari Setnek sendiri melihat revitalisasi ini? Kalau dari Setnek, informasi yang terakhir saya dengar ya, mereka sedang melakukan banyak kajian, banyak pertimbangan, sedang berkomunikasi juga dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi saya rasa kita tunggu prosesnya, tapi sekiranya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama kan kasihan juga, ya dari pihak kontraktornya mungkin ya, dia ada kontrak dan sebagainya, dari pihak Pemprov juga, dan juga tentunya yang paling dirugikan adalah pihak publik. Publik yang menanti, yang biasa jalan di Monas, menikmati Monas dan sebagainya kan harus menunggu karena adanya proyek yang
ya tadi ditunda dulu sementara. Iya. Tapi apakah kemungkinan ini akan merugikan bagian kontraktor, Mbak? Karena kan seharusnya ada perjanjian di awal gitu, tapi justru di stop gitu. Banyak karyawan dari kontraktor yang harusnya bekerja mendapatkan sesuatu, tapi ini jadi berhenti proyeknya. Betul, itu pasti bagaimana? ya. Itu kalau itu pasti itu sebuah resiko yang sudah ada. Bahkan ini juga sebenarnya proyeknya itu sudah telat ya. Sudah telat berapa puluh hari gitu. Jadi saya rasa ya kita harus berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Di sini publik menunggu ya, masyarakat menunggu bagaimana kelanjutan Monas ini. Kita di DPRD kaget, tapi setelah kami cek desain dan sebagainya, kami memberi peringatan dan sebagainya, itu sudah dijalankan semua oleh Pemprov DKI. Sekarang kami tinggal hanya bisa menunggu ya bagaimana balasan dari Setnek dan mudah-mudahan secepatnya sehingga Pemprov bisa menjalankan yang sesuai dengan desain lalu dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan kami di fraksi PAN kami sangat mendukung untuk Pemprov dan baik Setnek juga untuk secepatnya ini berkomunikasi supaya proyek Monas ini bisa segera terrealisasi. Oke, baik Mbak Zita Anjani, terima kasih atas informasinya Mbak Zita. Semoga saja ke depannya proyek revitalisasi Monas ini bisa dapat berjalan dengan lancar dan bisa mengantongi gitu izin yang untuk demi kebaikan dari DKI Jakarta dan sendiri. Dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Iya, baik. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Zita Anjani, yaitu wakil dari DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN. Dan kita akan lanjutkan dengan anggota DPRD lainnya, tetaplah di Suara Jakarta.